Assalamualaikum Bu Ana, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ami. Alhamdulillah, kabarku baik. Bu Ami bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat Bu Ana. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu Bu Ana. Terima kasih sudah bersedia Alhamdulillah. hadir di Zoom saya. Oh ya Bu Ya, Ana, sama-sama Bu saya mohon Ami. izin ya, eh, pembicaraan kita kali ini direkam, insya Allah nanti akan dilihat oleh fasilitator dan saya unggah ke dalam tugas saya 2.3 A7 Bu Ana. Izin ya. Oke, baik Bu Ana sudah siap? Insya Baik, Allah Bu Ami. Alhamdulillah. Baik Bu Ana, izin saya hari ini mengadakan coaching. Coaching ini tujuannya adalah berbagi berbagi pengalaman, kemudian berbagi cerita, berbagi cerita dengan Bu Ana, dan saya di sini sebagai pemandunya Bu Ana. Oke, Bu Ya Ana. Bu Ami, mohon bimbingannya. Alhamdulillah. Bu Ana begini, kita kan selama pandemi ini belajar daring ya. Ada yang lewat Zoom, ada yang melalui video. Kemudian kalau boleh nih Bu Ami, saya tahu nih Bu Ana ya, ada nggak kendala atau sesuatu yang membuat Bu Ana seperti merasakan sebagai masalah atau hambatan atau sesuatu yang mengganjal di hati Bu Ana dengan kondisi sekolah yang saat ini? Baik Bu Ami. Ya, silahkan Bu Ana, mungkin ada sesuatu yang dirasakan yang sebagai kesulitan atau hambatan dalam menjalani proses pembelajaran saat ini. Oke, baik Bu Ami. Sebagai guru, mustahil kita tidak mempunyai masalah ya. Terlebih dengan masa pandemi seperti ini, ya masalah yang utama adalah nomor satu kerjasama, ya kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan orang tua tentunya. Lebih saya sebagai wali kelas 1 ya, yang mana anak-anaknya memang masih perlu, bahkan masih banyak membutuhkan bimbingan dan arahan, ya. Nah, masa pandemi seperti ini, kalau kita tidak bangun kerjasama dengan orang tua murid, kita pasti akan kesulitan untuk menyampaikan materi yang pertama, untuk membina akhlak, karakter, dan sebagainya ya. Kalau orang tua sudah menutup diri dari gurunya, maka itu kita akan lebih susah lagi ya. Makanya gimana caranya kita bisa bangun kerjasama antara orang tua dan guru. Nah, awalnya saya memang sangat menemui kesulitan ya di sini. Karena pertama kita belum pernah bertemu ya, baik secara offline ya maupun online ya. Tapi setelah kesini-sini, alhamdulillah kita bisa bangun ya hubungan walaupun melalui Zoom ya. Yang kadang-kadang intensitasnya pun masih rendah ya karena berkaitan dengan kesibukan orang tua masing-masing ya. Dan tidak semua orang tua itu ada di rumah, artinya semuanya kebanyakan ya hampir 90% orang tua di kelas 1 ini adalah pekerja ya. Jadi sangat sedikit sekali orang tua yang tinggal di rumah atau sebagai ibu rumah tangga. Jadi mereka terbiasa menghadapi pekerjaan ya. Saat ini mereka harus mendidik, mengajarkan anak, terus juga harus menyeimbangkan tugas dari perusahaannya. Nah, itu adalah suatu dilema juga buat mereka. Sehingga kadang-kadang ada beberapa OTM yang merasa ini sebagai tekanan ya, sehingga mengungkapkan semua kekesalan ya dengan tidak menyadarinya kepada anaknya sendiri ya. Padahal sebenarnya ini bukan kemauan kita bersama ya, tapi memang kita sedang diuji ya. Pertama saya menemukan kendala di kerjasama. Kedua, memang kita belum pernah bertemu dengan anak-anaknya secara online, jadi mereka pun masih meraba-raba siapa saya ya. Saya seperti apa wujudnya? Apakah sama di Zoom dengan yang asli? Nah, gitu. Yang ketiga, memang kita harus bangun secara
emosi ya, secara emosi karena kelas 1 itu masih ibu ya, masih dekat dengan ibu. Jadi, itulah 3 kendala yang saya hadapi di kelas 1. Iya, baik Bu Ana. Oke Bu Ana, Ya. saya tegaskan kembali di sini Bu Ana sebagai guru kelas 1 ya. Betul Bu. Oh, guru kelas 1 luar biasa ya Bu Ana, belum pernah bertemu dengan muridnya sama sekali. Ya, betul. Saya bisa membayangkan Bu Ana itu sekarang mengajar dengan anak yang sama sekali belum dikenal, kemudian belum pernah bertemu, kemudian harus bagaimana berkomunikasi lewat kalau boleh tahu nih Bu Ana, selama ini pembelajaran yang Bu Ana lakukan lewat apa? Tadi kan Bu Ana bilang ada 3 kesulitan yang Bu Ana dapatkan gitu ya, Bu Ana rasakan saat ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu Ana mungkin bisa cerita proses pembelajaran yang telah berlangsung saat ini yang Bu Ana lakukan di kelas Bu Ana, yang saya bisa membayangkan seorang anak yang belum mengenal siapa kamu kan gitu ya. Sebiasanya dia mengenal orang tuanya saja, oh ini ada guru baru gitu loh. Ya mungkin bisa diceritakan Bu Ana ya, bagaimana proses pembelajarannya. Oke, Bu Ami, saya sedikit saja ya, Bu Ami akan menceritakan. Awalnya memang ya kita sekedar hanya say hello saja ya, masih agak kaku. Kemudian alhamdulillah melalui ya aplikasi ini sangat membantu sekali ya. Kita belajar di Zoom ini ya. Alhamdulillah lama-lama makin mengenal. Tentunya kita tidak langsung kepada materi ya. Saat awal berjumpa, tentunya kita menanyakan dulu, say hello, kabarnya gimana, apa yang mau diceritakan, bagaimana suasana hatimu hari ini, ya. Jadi yang kita harus lakukan itu adalah pendekatan emosional terlebih dahulu, ya. Setelah itu kita baru masuk. Setelah kita sudah goyang-goyang kan. Tadi meja. Silahkan Bu Ana, tadi kepotong, mohon maaf ya. Mangga silahkan Bu Ana. Bu Ana, bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bu Ana pernah lakukan selama pandemi ini? Baik, Bu Ami, saya akan coba jelaskan. Alhamdulillah, bersyukur sekali ya ada aplikasi Zoom ini, kita bisa banyak melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan seperti saat kita offline di kelas ya. Misalnya bertemu, melihat wajah, menyapa, say hello, dan sebagainya ya. Bahkan kita bisa lebih berkreasi lagi ya, bisa lebih kreatif lagi di Zoom ya. Nah, pembelajaran saya di awal itu tidak langsung kepada materi ataupun hal-hal yang berbau keilmuan. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendekatkan emosional kepada anak. Ya, dari mulai mengenal nama, panggilan kesayangan, kemudian hobi, cita-cita, kesukaannya apa, ya. Bahkan bolehkan membawa barang kayangan untuk diceritakan kepada saya dan kepada teman-teman lainnya. Sehingga pada saat itu mereka merasa sudah saling memiliki, walaupun baru melalui Zoom ya, baru melihat wajah, tidak ya, sudah mulai melihat wajah, mulai mengenal ya, bahkan ada juga yang sudah mulai bercerita. Jadi memang kecepatan tiap anak itu berbeda-beda ya dalam mengenal teman-teman lainnya ya. Itulah Bu Ami sekilas dari saya ya. Awalnya kita harus secara emosional mencari apa kesukaan mereka, dekatkan dari hati kita dulu secara emosi. Begitu Bu Ami. Luar biasa ya Bu Ana, bagaimana cara mendekatkan diri dengan anak-anak secara emosi nih Bu Ana. Tadi kan Bu Ana cerita awalnya nggak memberikan pembelajaran ya, belum memberikan pelajaran, tapi bagaimana cara mendekati mereka. Nah, saya tertarik lagi dengan Bu Ana katakan bagaimana menjalin kerjasama dengan orang tua. Itu adalah satu masalah buat Bu Ana. Nah, selama ini bagaimana? Atau apakah Bu Ana sudah melakukan sesuatu untuk kerjasama itu? Apa yang Bu Ana sudah lakukan? Baik Bu Ami, untuk
Masalah berikutnya mengenai kerjasama ini memang kita tidak serta-merta langsung ya bicara A langsung A ya, karena yang kita hadapi itu orang dewasa. Sama semua orang dewasa, kita menyatukan satu visi misi dulu ya, tujuan anak-anak sekolah di SDIT Azahra itu untuk apa, kemudian kita bangun komunikasi yang baik ya, kerjasama akan baik jika komunikasi terjalin dengan baik. Bahasa WA istilahnya ya dalam aplikasi sosial media yang kita gunakan dengan bahasa lisan itu tentunya berbeda, kadang bahkan ada salah paham. Nah itulah yang harus kita benar-benar hati-hati dalam penyampaian bahasa melalui WA atau WhatsApp ya. Nah selain komunikasi di secara online ya, offline juga pernah kita lakukan ketika kita melakukan atau pembagian rapor ya. Saat pembagian rapor kita bertemu face to face ya, satu persatu dengan murid. Nah, di situ diungkapkan semua kesulitan yang mama-mama atau mendampingi anak-anaknya di rumah. Kemudian saya akan juga berbagi cerita, bukan berarti untuk mengajarkan, tapi berbagi cerita bagaimana yang seharusnya orang tua lakukan di rumah. Nah, ketika mereka yang terdapat masalah, ya tentunya saya berharap mereka segera mengkomunikasikannya kepada saya agar saya bisa mengfollow up, kemudian bisa juga mengarahkan anak-anak ke arah yang kita mau. Begitu, Bu Ami. Jadi intinya kerjasama dan komunikasi. Tanpa kedua hal ini, mustahil kita bisa lakukan yang terbaik. Itu, Bu Ami. Wah, keren banget Bu Ana ya. Ada komunikasi, kemudian ada kerjasama ya, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang yang baru. Nah, selama ini ada nggak pengalaman menarik dengan orang tua? Dengan orang tua, hal yang paling menarik menurut Bu Ana ketika menjalin kerjasama komunikasi baik WA maupun komunikasi langsung dengan wali murid kelas 1. Silakan Bu Ana. Kalau masalah menarik ada memang Bu, kayaknya mungkin ini sugesti ya, banyak subjektif maksudnya ya, tidak semua orang memandangnya itu menarik gitu. Namun bagi saya memang ini suatu hal yang baik ya, dan memang perlu dikomunikasikan. Satu, yaitu kita harus terbuka. Ya, terbuka artinya bukan dari gurunya saja, tapi dari orang tuanya juga ya. Ketika anak mengalami masalah apa, harus dikomunikasikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau setengah-setengah. Ya. Kalau seperti itu, gurunya juga akan kesulitan untuk membimbingnya. Dari di Zoom kita udah sering ketemu, offline kita juga jarang ketemu, mau lewat apa lagi gitu kan. Ya, oke, baik. Hal yang menarik di dalam menjalin komunikasi saya kepada orang tua murid adalah ketika anaknya belum bisa membaca. Kemudian orang tua tersebut benar-benar membimbing anaknya sampai bisa. Dan subhanallah, mamanya itu sangat senang sekali ya. Anaknya sudah mulai bisa membaca, walaupun belum lancar ya. Nah, di situ saya hanya sebagai perannya sebagai fasilitator ya, membantu menyemangati, membuka wawasan ya, tidak memberikan media yang segala macam ya, tapi orang tua itu mencari sendiri di rumah. Ungkapan beliau, oh ya Allah Bu Ana, senangnya saya ya, katanya sudah bisa mengajarkan anak saya bisa baca, mengajarkan sendiri loh, itu kepuasan yang sangat luar biasa menurut beliau seperti itu. Dan saya pun merasa senang ya, satu karena sudah dibantu, jujur loh ya. Yang kedua, ternyata orang tua juga bisa gitu mengajar, jadi tidak harus mengandalkan guru saja di sekolah gitu Bang. Luar biasa Bu Ana, bisa ya, artinya gini, orang tua sampai mengatakan takjub gitu loh, ada hasil yang disampaikan anak. Nah saya membayangkan gini nih Bu, anak kelas 1 menggunakan aplikasi Zoom, belajar menggunakan Zoom. Ini sangat luar biasa ya kemampuan guru kelas 1 dalam memadukan pembelajaran, membuat pembelajaran
kalau orang kan masih memaksakan diri bagaimana caranya ngirim LK, ngirim apa gitu kan, tapi ini sangat luar biasa ya, seorang guru kelas 1 mengakomodir anak-anak kelas 1 dengan orang tuanya yang kompleks. Nah, satu lagi Bu Ana, tadi kan ada permasalahan ketiga, kalau boleh tahu apa ya Bu Ana tadi? Gini Bu Ana, sejauh ini untuk masalah yang Bu Ana sebutkan tadi, kalau saya simpulkan sepertinya Bu Ana sudah mencoba berbagai macam cara nih ya, berbagai macam cara, mulai dari berkomunikasi dengan orang tua, menjalin kerjasama dengan anak-anak, bagaimana menjalinnya secara emosi ya, kemudian bagaimana memadukan pembelajaran dengan baik. Nah, kalau dari Bu Ana sendiri, masih ada nggak sih hambatan-hambatan lain yang mengganjal gitu dalam hati, dalam proses pembelajaran ini? Atau ada yang belum terselesaikan? Yep, ada Bu Ami, satu ya. Dan memang ini kita juga bagaimana ya, bingung juga gitu. Masalah kuota ya, kuota orang tua murid. Jadi mereka sih berharap kita tidak Zoom tiap hari ya. Jadi itu kan keinginan mereka hanya beberapa orang, tidak sebagian besar. Nah, itu kita kadang agak kesulitan untuk mengakomodir ya. Mereka alasannya kuota ya. Ya, saya sebagai guru bingung sedangkan anak-anak tanpa Zoom seperti tidak sekolah gitu ya. Mereka bilang seperti itu. Jadi Bu Ana sampai sini doang Zoom-nya. Udah, jadi kayak kehilangan gitu Bu ya. Seperti sudah mendarah daging pada mereka itu. Jadi itulah Bu Ami, saya masih kesulitan di situ yang mengenai kuota untuk beberapa orang di kelas saya ya, khususnya orang tua murid nih. Baik Bu Ana, itu kan salah satu yang masih mengganjal. Untuk saat ini Bu Ana untuk mengatasi itu bagaimana kira-kira orang tua bagaimana dan Bu Ana sendiri mengatasinya seperti apa? Ada nggak solusi yang sudah Bu Ana lakukan untuk beberapa masalah itu gitu? Enggak Bu Ana? Yap, sudah Bu Ami. Ya, baru beberapa hari ini saya lakukan, jadi saya blended ya untuk penyampaian materi. Contoh, seminggu itu 5 hari kita pembelajaran. 4 hari saya gunakan Zoom, 1 hari saya gunakan melalui media aplikasi WhatsApp penugasan beserta video-video yang saya sertakan seperti itu. Dan dengan metode seperti ini, yang tadinya masalah dengan kuota, mereka lebih cepat geraknya. Dalam pengumpulan tugas selalu yang pertama tertinggal. Namun beberapa belakangan ini sudah mulai tertata dengan baik ya, dengan metode seperti itu di blended. Jadi ketemunya, sebenarnya saya sih inginnya Zoom itu 3 hari, 2 harinya grup WA. Namun saya tidak mau membebani terlalu banyak tugas-tugas yang diberikan oleh saya sendiri. Ya, orang tua pun sudah dengan kesibukannya masing-masing yang bekerja ya. Dan saya tidak ingin menambah stres mereka gitu. Saya ingin semuanya enjoy di sekolah SDIT Al-Zahra yang tercinta ini. Oke. Baik Bu Ana sudah memberikan satu solusi yang keren menurut saya ya. Artinya Bu Ana sudah menemukan, oh kalau nggak ada kuota dengan begini ya, artinya sudah ada. Nah, untuk hal-hal yang apa namanya dalam waktu dekat ini kira-kira ada lagi nggak rencana Bu Ana untuk melakukan satu gebrakan baru atau satu solusi baru untuk hal-hal untuk masalah-masalah yang Bu Ana hadapi saat ini? Oke. Untuk sementara ini saya belum ada ide, Bu Ami, ya, untuk gebrakan baru karena memang kita minggu ini fokus ada program fun cooking, ya. Jadi senang memasak, ya. Gimana caranya kita bisa menyampaikan program ini, ya, jangan sampai hilang karena pandemi, karena satu kemampuan anak juga akan terlihat di sini. Ternyata belajar itu tidak harus buku ya, gitu. Ternyata belajar memasak pun belajar itu tuh ya, bagaimana nyalakan kompor, bagaimana mengaduk telur, itu adalah pembelajaran juga berupa life skill. Itu yang harus mereka pahami betul-betul. Jadi belajar tidak harus buku. Bu halaman berapa? Bu PR-nya apa? Tidak harus seperti itu ya. Jadi program saya ke depan ini minggu ini insya Allah saya sedang mengadakan fun cooking yang mana waktunya itu saya serahkan kepada pendampingnya ya.
kapan mereka ada waktu, karena untuk kelas 1 ini belum bisa dilepas seluruhnya ya, masih perlu bimbingan. Yang mana untuk menunya adalah membuat cemilan sehat ya. Jadi nanti mereka mengirimkan beberapa foto. Kenapa foto? Karena dalam proses pembuatannya mereka akan membutuhkan orang lain untuk merekam jika video yang dikirimkan. Jadi saya tidak mau terlalu merepotkan, akhirnya saya mau mereka mengirimkan foto tahapan, misalnya satu alat dan bahan foto ya, alat dan bahan yang dibutuhkan ya, kemudian prosesnya di setiap prosesnya dari awal sampai akhir, setelah itu jadinya ya, makanannya seperti apa, berikut anaknya di foto. Nah, itu hanya beberapa langkah seperti itu, dan rencananya nanti insya Allah setiap anak akan mengirimkan pitch itu ke Telegram dan akan saya buat e-book buat mereka. Doakan saya ya, semoga saya bisa melakukannya, Bu Ami. Keren. Itu Bu Ana bilang, Bu Ami saya belum punya ide, tapi itu udah ide brilian Bu Ana. Menurut saya itu udah satu solusi ya. Satu solusi yang luar biasa yang sudah akan dilakukan oleh seorang guru kelas 1 bersama anak-anaknya. Nah, kalau boleh saya saya minta Bu Ana boleh nggak menyimpulkan sedikit saja. Kebetulan nih waktu kita sudah ya agak mepet ya. Boleh Bu Ana simpulkan sedikit yang akan Bu Ana lakukan untuk pekan depan. Silakan Bu Ana. Lakukan yang terbaik, tulus dan ikhlas. Itu saja Bu Ami. Sebaik apapun programnya, jika kita tidak melakukan dengan tulus dan ikhlas, tidak akan sampai kepada anak-anak. Terlebih ini adalah online. Jadi kita bicara pakai hati, Bu. Bu Ana, ya Allah, kalau Bu Ana sampaikan tadi ya, menurut saya itu solusi-solusi luar biasa dari seorang guru kelas 1 mengajar online, kemudian blended ya, digabung ini, kemudian ada kendala, kemudian lakukan ini gitu ya. Kalau menurut saya itu udah salah satu gebrakan yang luar biasa. Nah, gini Bu Ana, menurut Bu Ana sendiri, apakah sudah menemukan solusi untuk untuk masalahnya Bu Ana? Baik Bu Ami, alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya untuk meramu tadi ya beberapa masalah itu agar bisa terselesaikan, yaitu dengan program Fun Cooking ya di Az-Zahra ya, yang mana Fun Cooking ini dilakukan secara online di rumah masing-masing dengan melibatkan pendampingan orang tua ataupun kerabat keluarga terdekat ya, di mana dalam prosesnya itu akan mengalami komunikasi ya, kemudian kerjasama, berbagi tugas dan sebagainya, sehingga kedekatan secara emosional mereka akan lebih dekat dan menjauhkan dari hal-hal yang sifatnya membuli anak ya. Itu akhirnya jauh tuh dari pikiran orang tua ya, sehingga orang tua pun bisa enjoy menikmati kegiatan anak gitu. Alhamdulillah Bu Ami. Alhamdulillah, itu saya membayangkan gini ya Bu ya, saya membayangkan anak-anak membantu orang tuanya karena itu program Fun Cooking, berarti kan memasak di rumah ya. Jadi anak-anak itu ikut beserta orang tua dalam memasak makanan yang mereka senangi. Kalau selama ini kan, pembelajaran itu begini gitu ya, tapi dengan mereka bekerja sama, itu sepertinya sangat seru. Kalau boleh tahu Bu Ana, kapan itu Bu Ana akan lakukan? Insya Allah Bu Ami minggu ini ya. Jumat, antara Jumat dan Sabtu. Antara Jumat dan Sabtu ya Bu Ana ya. Nah, kalau misalnya seandainya nih Bu Ana, program yang Bu Ana sekarang sedang akan laksanakan ya, sedang disusun dan akan dilaksanakan hari Jumat kalau nggak Sabtu ya. Kalau seandainya ini tidak berjalan dengan maksimal nih, acara lain lagi apa? Acara apa lagi yang bisa Bu Ana lakukan? Ada sesuatu yang ingin dilakukan lagi? Oke, masih ada Bu Ami. Salah satunya melalui kegiatan sanlat ya di bulan Ramadan, yaitu kita adakan lomba untuk mendekorasi kamar tidur. Ya. Iya, jadi nanti di situ ada
foto saja sih yang mereka kirimkan gitu. Ada before and after-nya. Jadi mereka kirimkan 2 foto itu. Sebelumnya bagaimana bentuknya, sesudahnya bagaimana bentuknya. Wah, Bu Ana, ternyata nggak kehabisan ide ya guru-guru itu. Nggak bisa jalan ini, nggak bisa ini gitu ya. Ini mentok nih, berarti cari jalan baru. Luar biasa Bu Ana. Alhamdulillah, kalau boleh tahu nih kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini, menurut Bu Ana apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya saya sudah enjoy dan sudah menemukan solusinya dari masalah-masalah yang saya hadapi. Wah, terima kasih atas waktunya. Baik ya Bu Ana ya. Alhamdulillah sekarang Bu Ana sudah menemukan solusi, sudah menemukan jalan keluar, dan sudah punya program yang akan dilaksanakan. Baik Bu Ana, kita sudah sampai sesi akhir dari coaching hari ini. Bagaimana perasaan Bu Ana saat ini? Senang? Alhamdulillah. Baik Bu Ana, saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum Bu Ana. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Bye-bye. Bye-bye.